Namanya orang wafat berarti terpenuhi semua jatah umurnya, rizkinya, pahalanya, ibadahnya, semuanya putus. Tidak lagi bisa menambah amal kecuali 3. Ya, yang pertama sodaqotun jariyatun, sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan bermanfaat. Yang ketiga waladun solihun yad'ulah. Bapak ibu mati nanti selesai gak bisa beribadah lagi, gak bisa nambah pahala kecuali kalau punya tabungan investasi, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pahalanya gak selesai walaupun orangnya sudah mati. Jadi wafat itu menyenangkan karena jatahnya sudah selesai. Bisa ditawar, gak bisa. Orang sudah bilang jodoh, pati, bagja, cilaka, Rusia, pangeran. Sudah Allah rahasiakan. Maka ketika lahir tanggal berapa, tahun berapa, tidak ada S.D sampai dengan, ada nggak diisi? Nggak ada. Nggak ada yang diisi itu datanya. Lahir tanggal berapa Bang Udin, terus titik sampai dengan berapa tanggalnya, udah ada belum? Belum ada kan? Mau diisi sekarang apa? Enggak, entar. Ntar aja di rumah PR. Aduh kalau bingung dan seterusnya aja DST gitu sudah. Minta ya Allah panjangkan umur tapi taat. Karena sayang panjang umur tidak taat ya buang-buang waktu dan menambah-nambah dosa. Apa yang akan terjadi di alam kemudian setelah orang ini mati? Ada yang husnul khotimah, ada yang naudzubillah su'ul khotimah. Kita sedikit merenung tuh, flashback. Kita pernah nyelawat, kita pernah menyaksikan orang sakit, pernah menguburkan, pernah nyolatin, pernah memandikan. Lalu kemudian teringat, wah iya saya juga nanti kira-kira, bukan kira-kira, pasti begitu. Biasanya mandi sendiri, pakai ini, pakai itu, pakai ini. Sekarang pas sudah mati terserah yang mandiin mau pakai apa. Asal jangan dihidrolik, disetim, nanti sakit. Tetap dimandikan sebagaimana layaknya seorang mukmin, jenazahnya di mana? Diceritakan fi dalikal alam hatta sara al amrul muhribu kal masyhudil mar'i. Sesuatu yang gaib yang tidak pernah kita alami, belum kita alami alam barzah ini, tapi sudah bisa kebayang, terbayang-bayang. Karena tadi pernah nganter, pernah ikut ke pemakaman, pernah ikut, bahkan mungkin pernah nguburin jenazah. Nah, kalau Bang Udin yang terbiasa biasa, jadi nguburin dia sudah pernah, mandiin sudah pernah. Kita tahu nih semua punya pengalaman. Kita nanti begitu, itu makan masih kelihatan. Setelah ditutup papan, dimasukin ke lahat, ditutup papan, diuruk tanah merah, ditancapkan patok itu nama, terus kita mau pulang. Apa yang kita bayangkan ketika kita pulang, si jenazah itu ngapain di situ? Apa yang ditunggu? Ternyata Rasulullah menceritakan dalam hadis ini. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, ketika seorang hamba manusia diletakkan di kuburnya, wa tawalla, dan berpaling anhu darinya ashabuhu, sahabat-sahabat yang mengantar jenazah tadi. Ketika seorang hamba sudah mati, dimandikan, disolatkan, dikafani, disolatkan, lalu diantar, dikuburkan, diletakkan di alam, di bawah tanah itu, di lahat, ditutup papan, ditutup kubur, berpalinglah orang-orang yang tadi mengantar. Apa yang terjadi? Wa ibnahu lansatuhune la yasma'u qur'ani alihim. Jenazah seorang hamba tadi dikembalikan ruhnya. Jadi ruh itu ketika diambil dari kehidupan, orangnya hidup, diambil ruhnya, matilah dia, berhenti detak jantung, berhenti nafas, tidak ada indikasi kehidupan dalam layar monitor di kedokteran. Jantungnya sudah tidak aktif, paru-paru tidak aktif, saraf-sarafnya berhenti, dipastikan mati, diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diurus, dikubur, dimasukkan, ruhnya diangkat oleh Allah, oleh malaikat yang mencabut ruh, namanya malaikat Israil.
Harus tahu nih, supaya jangan salah nanti pas datang malaikat ditanya, siapa? Israel. Udah benar berarti ini nggak ada, udah nggak bisa lari. Ini Israel saya kan. Kalau masih Jibril itu masih mending ya. Anak Israel, saya Israel. Aduh. Udah. Tuh kan nyata. Ya udah Israel dicabut. Dikemanakan? Diangkat oleh Allah. Malaikat Israel mengambil ruhnya, diangkat tergantung amalnya, mau disimpan di mana. Dikembalikan ke jasadnya. Orang berlalu, pulang yang ngantar, kemudian dimasukkan lagi ruhnya. Maka dha'iqatul maut itu artinya mencicipi mati. Bukan setiap manusia pasti akan mati, tapi pasti matinya. Tapi mencicipi rasanya kematian, namanya dha'iqah. Sedikit dicabut. Dah ditungguin, diurus, malam semalam nginap nih. Masih ditahan sama malaikat. Mau kemana nih? Ntar pas sudah masuk jasadnya dikembalikan lagi. Maka innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayaq'udanihi fayaqulani lahu. Kemudian si jenazah ini pasti mendengar derap langkah, suara terompah sendal orang-orang di atasnya yang tadi ngantar jenazah itu. Serat. Jangan di atas ya. Kirinya orang jenazah kan di bawah nih, tiduran begini. Jadi ya benar Bu ya, gini ya. Saya belum pernah masalahnya. Nggak tahu. Jangan dibayangin. Pokoknya begini. Diikat ya. Sering lihat kan. Terus kemudian tiduran kan menghadap kiblat, lalu dengar di atas ada suara sendal. Oh itu mama, itu papa, itu ayah, itu bibi, ende, encang, encing. Siapa yang sini, siapa yang berduka, itu jenazah tahu. Ruhnya, karena ruhnya nggak butuh jasad sebetulnya. Yang butuh makan kan perut, yang butuh nonton ya mata, butuh dengar kuping. Kalau ruh tuh ya nggak ada masalah. Nggak akan dia kecewa, sudah lepas ya nggak bisa nonton TikTok lagi. Lu nggak mikirin TikTok, nggak mikirin YouTube, sudah nggak mikirin subscriber, sudah lepas. Dia nggak butuh makan, nggak butuh jajan, nggak butuh apa. Lepas, dikembalikan, dengarlah suara sendal orang yang mengantar tadi. Baru juga ngah bahwa dia sadar, oh saya sudah di dalam